Di dalam kotak pengap berukuran 3x3 yang kusewa dengan sisa-sisa kemewahan yang dulu kuraih dengan kaki palsu dan lidah penuh dusta. Aku, Lisa, kini hanya serpihan. Aroma apek sarung bantal yang sudah lama tak tersentuh matahari, berpadu dengan kelembapan dingin yang merembes dari dinding, menciptakan simfoni keputusasaan yang tiada tara. Malam ini, aku meringkuk di lantai keramik yang dingin menusuk. Posturku tak lebih baik dari janin yang diaborsi oleh takdir. Mencoba memeluk lututku yang terasa asing. Berharap sakit fisik ini bisa mengalihkan badai guruh yang mengamuk hebat di rongga dada. Setiap sentuhan fisik, setiap kejang di betis yang tertekuk adalah pengingat betapa tidak berharganya hidup ini tanpa dia. Air mata panas yang rasanya seperti cairan asam sulfat mengikis lapisan demi lapisan make up sisa semalam, membanjiri pipi, lalu menuruni leher, dan jatuh tepat di paha yang dulu pernah dia sembah. Dia cium dengan kelembutan yang mematikan, penuh pengabdian tak bersyarat, membuat seluruh sarafku bergetar hebat karena terlalu bahagia. Setiap tetes kristal asin itu adalah monumen bagi harga diriku yang hancur. Sebuah pengakuan tak terucapkan, bahwa aku adalah arsitek kehancuran terbesarku sendiri. Aku adalah monster yang tak hanya membunuh cinta paling murni dan paling dalam yang pernah kuterima, tetapi juga membunuh seluruh jiwa yang pernah mencintai dengan tulus. Penyesalan ini bukan lagi penyesalan biasa, melainkan rasa jijik yang mendarah daging, yang merayap ke setiap sel, menjadikanku kapal karam yang tak mungkin diselamatkan, tenggelam dalam lautan kesunyian yang kuciptakan sendiri. Lalu ingatan itu kembali menyerbu, mengikis habis sisa-sisa kewarasanku, membawa ke masa ketika nyawa hampir lepas dari raga yang sudah terlalu lelah untuk bertahan. Malam itu, di trotoar yang dingin di depan ruang gawat darurat, tubuhku adalah bongkahan es yang tak bernyawa. Napas tersendat-sendat seolah tali kehidupan sudah mencapai ujungnya. Gelap merayap, dan aku siap menyambutnya, menganggapnya sebagai satu-satunya pelukan yang tersisa. Tiba-tiba, sebuah kehangatan yang tak terduga menyelusup ke bawah punggungku. Tangan yang kuat dan lembut mengangkatku seperti benda paling rapuh di semesta. Bersamaan dengan sentuhan itu, tercium aroma kayu cendana yang kaya dan menenangkan. Wangi yang begitu murni, seolah-olah surga mengirimkan utusannya untuk membungkusku dalam pelukan yang kudambakan seumur hidup. Itu Dedi. Matanya, yang saat itu masih asing namun memancarkan empati kosmik, berkaca-kaca menatap wajahku yang pucat pasi, dan suaranya yang gemetar, seperti dawai biola yang ditarik terlalu kencang oleh kesakitan, menusuk hingga ke inti jiwa. Lisa, jangan takut. Aku di sini. Aku gak akan pergi kemana-mana. Kamu harus kuat. Aku mohon, bertahanlah untuk aku. Aku gak sanggup kalau kamu pergi. Aku, dengan sisa tenaga yang hanya berupa bisikan, bertanya mengapa dia begitu baik pada orang asing yang bahkan tidak pantas menerima uluran tangan. Dan dia, dengan senyum tipis yang menyimpan ribuan luka tak tersembuhkan di masa lalunya, membalas, sambil mengelus punggung tanganku dengan ritme yang menenangkan. Karena saat pertama kali aku melihatmu, aku sudah tahu. Kamu adalah alasan aku lahir ke dunia ini. Sebuah janji yang seharusnya kuterima sebagai keajaiban, bukan sebagai sesuatu yang bisa kuinjak-injak di kemudian hari.
Setelah malam penemuan tragis itu, dia menjelma menjadi malaikat pelindung, datang setiap malam dengan ketekunan yang menakjubkan. Tak pernah absen, mengabaikan lelah dan dinginnya malam. Dedi membawa sup hangat yang dibuatnya sendiri. Resep sederhana namun terasa seperti eliksir kehidupan. Ia menyeka keringat dingin di dahiku dengan sapu tangan linen yang selalu beraroma kayu cendana. Tatapannya tak pernah lepas, mematri setiap detil wajahku. Seolah aku adalah lukisan paling berharga. Satu-satunya cahaya yang mampu menembus kegelapan pekat yang mungkin menyelimuti hidupnya. Kehadirannya adalah ritual suci yang menghidupkan kembali denyut nadiku yang hampir mati. Suatu senja, ketika cahaya keemasan menyentuh tirai tipis di kamar rumah sakit yang steril, Dedi duduk di sisiku, membelai rambutku dengan jari-jari gemetar, dan mengucapkan kalimat yang kini menjelma menjadi gema penyiksa di kepalaku. Kamu cantik sekali hari ini, Liz. Bahkan saat kamu lemah begini, matamu masih bisa membuat hatiku berhenti berdetak. Aku cuma pengen kamu tahu, kamu gak akan pernah sendirian lagi. Selamanya. Rasa takut akan kehilangan yang begitu masif. Rasa takut yang begitu intens hingga menjadi nyeri fisik yang nyata. Mendorongku untuk meraih tangannya. Mencengkramnya begitu erat hingga kuku-kuku jariku hampir menusuk telapak tangannya yang lembut. Memohon dengan suara yang tersendat oleh air mata yang tak henti. Aku takut, Dad. Takut sekali. Takut besok pagi aku bangun dan kamu sudah gak ada. Aku gak bisa hidup tanpamu. Tolong, jangan tinggalkan aku. Dan dia, sebagai respons, mencium keningku lama sekali. Air matanya jatuh membasahi rambutku yang tipis, mengukir janji abadi yang seharusnya menjadi kontrak suci antara dua jiwa. Aku janji dengan nyawaku, Liz. Setiap hari aku akan datang, sampai kamu bisa berdiri lagi, sampai kamu bisa bernafas tanpa sakit. Dan kalau kamu mau, sampai kita berdiri bersama, selamanya. Janji yang ia tunaikan dengan kesetiaan yang tak pernah goyah. Kesetiaan yang kini menghakimiku di setiap sudut kamar kos yang apek ini. Proses penyembuhan itu adalah sebuah keajaiban yang diprakarsai oleh cinta murni Dedi. Sebuah dedikasi yang tak terperi. Selama setahun penuh, ia merawatku bukan hanya sebagai kekasih yang sedang sakit, tetapi sebagai bayi yang baru lahir, mengajari kembali bagaimana cara bernafas tanpa rasa sakit yang menusuk, bagaimana cara melihat masa depan tanpa bayangan kegelapan. Ia adalah fondasi, pilar, dan atap bagi jiwaku yang runtuh. Ketika akhirnya aku sembuh total, berdiri tegak tanpa memerlukan tongkat atau bantuan, aku tahu, tanpa keraguan sedikit pun, bahwa pria ini adalah takdirku, penawar racun yang selama ini mengalir dalam nadiku. Kami menikah dalam kesederhanaan, namun diliputi aura sakral yang lebih agung daripada pesta termewah di dunia. Malam pertama kami, di sebuah villa kecil yang tersembunyi di sudut sunyi Bali, adalah puncak dari penantian panjang yang syarat makna. Angin laut yang asin menyapu kulit telanjangku di bawah temaram lampu yang menciptakan bayangan lembut di dinding, menyingkap lekuk tubuh kami yang akhirnya menyatu setelah penantian yang terasa seperti keabadian. Dedi, dengan suara serak yang penuh dengan hasrat yang tertahan selama bertahun-tahun, hasrat yang begitu murni hingga terasa seperti doa, menyentuh pipiku dengan tangan yang masih gemetar karena rasa takut dan haru yang beradu. Lisa, aku sudah menunggu momen ini sampai tulangku terasa remuk. Aku takut kalau aku terlalu lapar, terlalu kuat, terlalu mencintaimu sampai aku menyakitimu. Rasa takutnya adalah cerminan dari betapa ia menjunjung tinggi diriku, dan aku tak kuasa menahan gejolak bahagia yang membanjiri, memeluk lehernya erat. Air mata bahagia mengalir deras, memohon, peluk aku, Dad. Peluk aku sampai aku gak bisa bernafas. Aku ingin merasakan seluruh kehangatanmu, seluruh jiwamu. Aku milikmu, tubuh dan hatiku, selamanya milikmu. Kata-kata itu yang kuucapkan dengan sepenuh hati saat itu, kini menjadi sumpah serapah yang kembali menghantuiku, merobek kenangan indah itu berkeping-keping.
Ciumannya malam itu adalah pembebasan. Ledakan emosi seorang pria yang baru saja diselamatkan dari jurang neraka. Bibirnya panas membakar, namun sentuhannya selalu lembut, penuh rasa hormat. Ia menjelajahi setiap inci leherku perlahan. Giginya menggigit bahuku dengan kehati-hatian yang luar biasa. Sementara tangannya menelusuri setiap lekuk tubuhku, dari tulang selangkah hingga pinggul. Seperti seorang pendeta membaca kitab suci yang paling berharga dan paling rentan untuk rusak. Aku bukan hanya istrinya, aku adalah kuil tempat ia bersembahyang, harta karun yang ia lindungi dengan segenap napasnya. Di telingaku ia membisikkan kata-kata parau yang kini kutemukan hanyalah hantu dalam keheningan. Kamu wangi sekali, kulitmu lembut seperti sutra yang aku takut robek kalau terlalu dipaksa. Aku ingin menciummu sampai pagi, sampai matahari malu melihat kita. Aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu lebih dari nyawaku sendiri. Pengakuannya bukan sekedar janji, tetapi sebuah fakta biologis. Kebenaran mutlak yang membuatku mengerang pelan. Tubuh melengkung karena sensasi murni yang membanjiri sistem sarafku. Sensasi yang hanya bisa diberikan oleh cinta yang tak menghakimi. Jangan berhenti, Dad. Aku merasa hidup lagi karena kamu. Aku merasa utuh karena kamu. 7 hari dan 7 malam di Bali adalah epos romansa yang seharusnya abadi. Kami larut dalam satu sama lain tanpa batas. Setiap sentuhan adalah afirmasi, setiap pelukan adalah janji abadi, dan setiap napasnya di kulitku adalah api yang membakar, namun juga menyembuhkan luka-luka masa lalu. Sebuah kehangatan yang kini ku cari sia-sia di balik selimut tipis di kamar kos yang dingin. Setelah badai hasrat dan janji yang memabukkan itu mereda, aku memeluknya erat. Membenamkan wajahku di ceruk lehernya yang beraroma kayu cendana. Memeluknya hingga tulang-tulangku terasa nyeri, karena aku ingin menjadi bagian dari dirinya, tak terpisahkan. Suaraku bergetar hebat, dipenuhi oleh ketakutan yang mendasar bahwa kebahagiaan ini terlalu besar dan rentan untuk bertahan. Janji ya, Dad, kita akan selamanya begini. Aku gak sanggup hidup tanpa pelukanmu yang hangat membungkus tubuhku, tanpa napasmu di leherku, tanpa suaramu yang bilang aku adalah segalanya. Ketakutan itu nyata, dan aku seharusnya tahu bahwa mengucapkan janji kebahagiaan sejati seringkali menjadi undangan bagi takdir yang kejam. Dedi, dengan kesetiaan yang tak pernah kuragukan saat itu, mencium keningku berkali-kali. Air matanya jatuh ke pipiku, bukan karena sedih, tapi karena kebahagiaan yang meluap-luap. Sebuah kebahagiaan yang kini terasa seperti ironi paling menyakitkan. Selamanya sayangku, aku bersumpah dengan darahku, aku gak akan pernah lepaskan kamu. Aku memiliki segalanya, cinta, keamanan, dan pengabdian absolut. Namun, api ambisi, si benih iblis yang kupendam lama, mulai menjelurkan lidahnya. Aku mulai bicara tentang karier, tentang perlunya punya nama besar, identitas yang terpisah dari bayangan suamiku. Aku ingin jadi wanita hebat, Dad, punya nama sendiri. Aku gak mau cuma dikenal sebagai istri kamu. Aku menyatakannya dengan mata berbinar penuh ambisi, yang kini kulihat sebagai kegilaan murni, tanpa menyadari luka kecil yang mulai terukir di sudut matanya yang indah, luka yang ia sembunyikan di balik senyum paling tulus di dunia. Kejar mimpimu sekuat tenagamu, Liz. Aku dukung penuh. Aku akan selalu ada di belakangmu, menjagamu, meski kamu gak pernah tahu. Sebuah kalimat yang harusnya kuanggap sebagai pujian tertinggi, malah kujadikan lisensi untuk terbang terlalu tinggi, hingga melupakan fondasi yang menopangku. Karirku melesat dengan kecepatan meteor, didorong oleh kemampuan dan yang paling penting, oleh koneksi tak terlihat yang Dedi sembunyikan dengan sempurna. Setiap kesuksesan yang kuraih, setiap tepuk tangan, setiap sorot lampu yang memujaku,
adalah bensin bagi ego yang semakin membusuk di dalam hatiku. Aku mulai melihat Dedi yang memilih kehidupan sederhana sebagai guru musik atau konsultan seni sebagai jangkar yang menahanku, beban yang harus kulepaskan agar bisa terbang lebih tinggi. Rasa syukur perlahan tergerus, digantikan oleh superioritas yang beracun, sebuah penyakit jiwa yang membuatku haus akan penghinaan dan validasi. Suatu sore, berdiri di depan cermin besar, aku memoles lipstik merah darah, sengaja berbicara keras, merancang setiap kata sebagai peluru yang menusuk jantungnya. Kamu tuh cuma orang biasa, Dad. Gajimu pasti pas-pasan. Untung aku masih cantik, masih laku. Kalau enggak, siapa yang mau sama lelaki miskin mental sepertimu? Itu adalah kebrutalan yang tak beralasan, sebuah serangan frontal terhadap kemanusiaannya. Dia berdiri di ambang pintu, diam untuk waktu yang sangat lama. Tatapannya redup, seperti lilin yang hampir kehabisan sumbu, seperti orang sekarat yang menerima takdirnya tanpa perlawanan, hanya menyisakan bisikan yang syarat penderitaan. Kalau kata-katamu itu bisa bikin kamu merasa lebih tinggi, silahkan, Liz. Aku cuma ingin kamu bahagia, walau itu harus dengan menghancurkan aku. Tetapi aku, dalam kebutaan arogansiku, tak melihat pengorbanan itu. Aku hanya melihat kelemahan. Aku membalasnya dengan nada dingin yang menusuk tulang. Gak usah sok suci. Kamu lemah. Aku butuh pria yang bisa berdiri sejajar denganku, bukan yang merangkak di belakang. Pada saat itu, aku telah memutilasi hatinya di hadapan wajahnya sendiri, dan respons terakhirnya hanya berupa napas terakhir dari harapan yang sekarat. Aku mengerti sekarang. Maaf kalau aku selalu kurang buatmu. Kata maaf itu, yang seharusnya menjadi jeritan peringatan, malah kuanggap sebagai penyerahan diri yang pantas. Tak lama setelah penghinaan sistematis itu menjadi menu harian kami, datanglah Rian, iblis berwujud malaikat, racun yang disajikan dalam cangkir emas yang manis dan berkilauan, yang langsung menyasar kerapuhan egoku. Rian adalah eksekutif ambisius dengan dasi sutra, mobil mewah, dan janji-janji palsu tentang dunia yang lebih besar. Dunia yang katanya pantas kudapatkan. Di kantor, di bawah tatapan lampu neon yang dingin, bisikan rayuannya terasa memabukkan, membenarkan setiap kebusukan di hatiku. Kamu terlalu indah untuk hidup membosankan begitu. Aku bisa kasih kamu dunia yang kamu pantas dapatkan. Dan aku, si wanita haus pujian dan kekuasaan, menjawab dengan tawa kecil, menjual jiwa dan kesetiaanku demi janji-janji fana. Dia gak pernah mengerti aku. Kamu yang benar-benar mengerti. Kebohongan itu terasa enak di lidah. Sebuah pembenaran yang sempurna untuk mengkhianati pria yang telah memberiku nafas kedua. Aku mulai pulang larut malam, wangi parfum asing, perpaduan mint dan tembakau, menempel erat di kulitku. Sebuah bukti pengkhianatan yang tak perlu diucapkan. Dedi dengan kesabarannya yang tak terbatas akan selalu menunggu. Makan malam yang dimasaknya sudah dingin, namun kehangatan matanya tak pernah padam. Kamu pulang larut lagi. Aku khawatir sekali. Makan dulu ya, meski sudah dingin. Aku masak kesukaanmu. Aku membalas perhatian tulusnya dengan duri, dingin seperti es yang baru keluar dari freezer emosi. Gak usah sok perhatian, aku capek. Kamu gak akan pernah paham kerjaanku. Aku tahu ia tahu. Aku tahu ia mencium aroma dosa di rambutku. Tetapi dia hanya membiarkan dirinya dihancurkan demi sisa-sisa kebahagiaan palsu yang kuberikan. Matanya berkaca-kaca, namun masih tersenyum kecil. Senyum yang kini terasa seperti sayatan pisau di ingatanku. Maaf sayang, aku cuma ingin kamu tahu, aku masih di sini. Kalau suatu saat kamu butuh, aku masih ada. Akhirnya momen yang tak terhindarkan itu tiba. Sebuah drama yang ia mainkan dengan keanggunan seorang martir sejati.
Suatu pagi yang mendung, Dedi datang membawa surat cerai. Kertas itu gemetar di antara jari-jarinya. Sebuah artefak yang menandai berakhirnya sebuah janji suci dan dimulainya kehancuran masif. Suaranya, meskipun berusaha tenang, terdengar retak di ujungnya, seperti kaca yang siap pecah kapan saja. Aku lepaskan kamu, Lisa. Pergi saja sama yang bisa bikin kamu bahagia. Aku gak mau lagi jadi beban yang kamu benci. Dia menyerah, bukan karena dia tak lagi mencintaiku, melainkan karena cintanya padaku melebihi cintanya pada dirinya sendiri, hingga ia rela melepasku agar aku bisa bahagia sesuai definisiku yang dangkal. Dan aku meresponsnya dengan tawa getir, sebuah upaya menyembunyikan rasa bersalah yang sudah mulai menggerogoti. Sebuah tawa yang berakhir dengan air mata yang membanjiri wajah. Air mata penyesalan yang terlambat. Bagus! Akhirnya kamu sadar juga tempatmu. Aku memang pantas dapat yang jauh lebih baik darimu. Di tengah histeria itu, Dedi menatapku lama sekali. Tatapan yang mengandung seluruh memori kami, dari trotoar rumah sakit hingga malam Bali. Sebuah tatapan perpisahan yang abadi. Suaranya pecah, hancur berkeping-keping seperti harapan kami. Aku mencintaimu, Lis, sampai akhir napasku. Tapi kalau cintaku hanya menyiksamu, aku rela melepasmu. Selamat jalan, selamanya. Kalimat selamanya itu bukan lagi janji cinta, melainkan sumpah perpisahan. Saat ia berbalik, membawa separuh jiwaku yang lain bersamanya, aku merasa seluruh sistem pendukung kehidupanku dicabut, meninggalkan kekosongan yang tak mungkin terisi oleh pria manapun, apalagi oleh Rian yang hanya mencintai status dan uang. Kehidupan yang kuharapkan bersama Rian tak lebih dari parodi kebahagiaan. Ia adalah pria yang bisa berdiri sejajar denganku. Ya, tapi hanya untuk menjarah semua yang kupunya. Ketika uang dan koneksi yang kubangun dengan keangkuhan habis, ia pergi secepat ia datang, meninggalkan catatan ringkas yang dingin. Tak sedikit pun menyisakan kehangatan. Kehampaan itu tiba-tiba menjerit di setiap sudut apartemenku yang besar namun kosong. Baru saat itulah aku menyadari kedalaman jurang yang telah kubuka. Aku telah menukar emas murni dengan debu. Di tengah kehancuran finansial dan emosional, kabar itu datang. Dedi menikah lagi. Kabar itu menghantamku seperti godam, menghancurkan ilusi terakhir bahwa ia akan selalu menungguku di sudut manapun. Rasa panik, rasa rindu yang menjelma menjadi rasa sakit fisik yang tak tertahankan, mendorongku pada tindakan yang paling memalukan. Aku meluncur ke rumah barunya seperti orang gila, mengenakan gaun yang sama sekali tidak pantas untuk berlutut. Gaun yang basah oleh air mata yang tak pernah berhenti mengalir. Aku ambruk di depan pintu kayunya yang kokoh. Jantungku berdentum memohon belas kasihan. Isak tangisku meledak, memecah kesunyian sore yang seharusnya damai. Tolong buka pintu, aku mohon. Dad, aku salah besar. Aku monster. Aku bodoh. Aku hancur tanpa kamu. Aku mengucapkan mantra penyesalan itu berulang kali, menawarkan jiwaku sebagai imbalan.
Aku masih mencintaimu. Aku rindu pelukanmu yang hangat membungkus tubuhku. Rindu napasmu di leherku. Rindu suaramu yang bilang sayang. Tolong, ambil aku kembali. Aku rela apa saja. Aku ingin pulang ke dadamu. Aku ingin kamu peluk aku lagi seperti dulu. Sampai aku gak bisa bernafas karena bahagia. Hatiku sudah mati, Dad. Maafin aku. Please, please. Aku mohon. Jantungku hampir berhenti berdetak ketika pintu itu terbuka pelan, seolah memberi jeda dramatis sebelum eksekusi dimulai. Dedi berdiri di sana, sosok yang sama, aroma kayu cendana yang sama. Namun sorot matanya adalah dataran es yang tak tersentuh. Kehangatan yang dulu ia pancarkan, kini digantikan oleh ketenangan yang mematikan. Sebuah dinding tak terlihat yang memisahkan kami selamanya. Di belakangnya berdiri istri barunya, seorang wanita yang memeluk pinggang Dedi dengan kelembutan yang wajar, tanpa rasa posesif, tanpa drama, hanya pengakuan tenang akan kepemilikannya yang sah. Pemandangan itu lebih menyakitkan daripada 1000 pisau. Dedi membungkuk, wajahnya begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma kayu cendana yang dulu membuatku lemas karena rindu. Aroma yang kini terasa seperti asap dari neraka yang membakar ingatan. Suaranya pelan, datar, namun setiap kata adalah belati yang ditusukkan tepat ke jantung, menusuk jauh ke dalam lapisan penyesalanku. Dulu aku memuja setiap detik bersamamu, Lis. Aku menciummu sampai bibirku bengkak, mendengar namamu dipanggil berulang-ulang sampai tenggorokanku terbakar. Aku memelukmu sambil menangis karena terlalu bahagia punya kamu. Aku memberikan segalanya, bahkan kariermu yang kamu sombongkan itu. Aku tersentak, seluruh tubuhku membeku. Karierku, aku yang membuka setiap pintu, yang membisikkan namamu ke telinga direktur. Semua itu karena aku mencintaimu lebih dari diriku sendiri. Pengakuan ini, yang datang setelah segalanya hilang, adalah kehancuran mutlak, menyadari bahwa pilar kesuksesanku, yang kubanggakan sebagai hasil kerja kerasku, hanyalah persembahan cintanya yang diam dan tak terlihat. Sebuah pengorbanan yang kubalas dengan penghinaan. Menyadari betapa butanya aku, betapa hinanya kesombonganku, aku menangis lebih keras. Tubuhku ambruk, tak mampu lagi menopang beban kenyataan ini. Aku merangkak di kakinya, melupakan harga diri yang tersisa, bersumpah demi langit dan bumi bahwa aku telah berubah, bahwa aku telah disucikan oleh penderitaan ini. Aku tahu sekarang, aku tahu semuanya. Aku bodoh, Dad. Aku gak pantas. Tapi aku masih cinta kamu. Cinta sampai mati. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji berubah. Aku janji akan menyembahmu seperti kamu menyembahku dulu. Aku menawarkan perbudakan emosional, berharap bisa mengganti cinta yang hilang dengan kepatuhan yang baru kutemukan. Menawarkan sisa-sisa diriku yang hancur sebagai ganti jiwanya yang telah kulepas. Dedi menarik napas dalam, sebuah suara yang mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Dan ketika ia berbicara, suaranya tegas, meski ada getaran samar yang menunjukkan bahwa ia juga sedang berjuang. Bukan untukku, melainkan untuk dirinya sendiri. Aku pernah bersumpah akan selamanya, tapi kamu yang memilih pergi. Kamu yang menghina aku di depan cermin, di depan teman, di depan dirimu sendiri. Kalimatnya menggantung di udara. Setiap kata menampar, memaksaku mengingat setiap kebrutalan yang kulakukan. Kamu bilang aku lemah, biasa, tak pantas.
kamu membiarkan orang lain mengambil tubuh dan hati yang seharusnya hanya milikku. Itu bukan lagi tuduhan, melainkan pembacaan vonis. Hatiku sudah mati, Lisa. Sudah benar-benar mati. Sekarang aku punya kehidupan baru. Istri yang mencintaiku apa adanya, yang tak pernah menghinaku walau sekalipun. Pengakuan itu adalah akhir dari semua harapan. Kematian dari ilusi bahwa cinta sejatinya akan selalu memaafkan. Dari belakang Dedi, terdengar suara lembut namun memiliki otoritas yang tak terbantahkan. Suara istrinya yang baru, yang tak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuatannya. Cukup sayang, dia sudah memilih jalannya sendiri. Kalimat itu adalah penutup. Sebuah tirai yang ditarik dari panggung kehancuranku. Dedi kemudian berdiri tegak, tatapannya kini dipenuhi kasihan. Jenis kasihan yang jauh lebih menyakitkan daripada kebencian. Karena itu adalah bukti bahwa aku sudah tak berarti lagi baginya. Pergi, Lisa. Jangan pernah kembali. Intonasinya dingin, final, sebuah batas yang tak bisa kulewati. Aku sudah memberikan segalanya. Jiwa, raga, mimpi, dan kamu membuangnya seperti sampah. Selamat jalan. Semoga suatu hari kamu bisa memaafkan dirimu sendiri. Kalimat terakhir itu, memaafkan dirimu sendiri, adalah hukuman seumur hidup. Karena aku tahu, di lubuk hatiku yang paling gelap, bahwa aku tidak akan pernah bisa melakukannya. Kemudian, pintu itu ditutup. Bukan dengan bantingan keras yang penuh amarah, melainkan pelan, hening, sebuah penutupan yang sungguh-sungguh dan final. Namun, suara pintu yang menutup itu terasa di dadaku, seperti palu besar yang menghantam tulang rusukku berkali-kali, meremukkan paru-paruku, mencabut kemampuan untuk bernapas normal. Aku ambruk di teras. Gaun yang kupakai terasa berat dan dingin, menjerit tanpa suara. Jeritan yang hanya bisa didengar oleh telinga jiwaku yang sudah tercabik-cabik. Sampai tenggorokan terasa robek dan paru-paruku serasa dikompres oleh batu besar. Nafas memburu, bukan karena kelelahan fisik, melainkan karena rongga dada dipenuhi oleh rindu yang membakar seperti api neraka. Penyesalan datang menusuk seperti ribuan pisau bedah, membedah lapisan-lapisan kekejaman dan kebodohanku, menyingkap inti dari kebusukan yang selama ini kusembunyikan di balik ambisi palsu. Rasa jijik pada diri sendiri adalah racun yang merembes ke setiap sel, membuatku mual dengan keberadaanku sendiri. Aku telah meremehkan pria yang paling murni di dunia, pria yang cintanya sekuat karang, namun selembut sutra. Mantan suamiku yang tak pernah meminta balasan atas pengorbanannya yang agung. Aku telah membunuh pria yang mencintaiku dengan seluruh darah dan nafasnya, yang menjadikan hidupku sebagai satu-satunya tujuan keberadaannya. Kini, di malam yang dingin dan sunyi, yang tersisa hanyalah tangis yang tak pernah berhenti. Sebuah siksaan abadi yang tak memiliki belas kasihan. Aku hanya bisa meringkuk, membiarkan badai air mata ini menghancurkan diriku seutuhnya, tanpa ada tangan hangat yang akan datang mengangkatku lagi. Karena tangan itu, tangan beraroma cendana itu, telah memilih untuk menggenggam kehangatan yang lain. Setiap sudut kamar kos ini, setiap bau apek yang menyengat, setiap lapisan debu yang menempel di jendela adalah cermin yang memantulkan kegagalan epikku. Aku melihat diriku bukan sebagai Lisa yang sukses dan glamor, melainkan sebagai seorang pengemis emosional yang terlambat datang setelah perjamuan cinta berakhir. Aku mengingat kembali bagaimana Dedi dulu akan menyeka air mataku karena hal-hal sepele. Bagaimana ia akan memijat kakiku setelah hari yang panjang. Bagaimana ia akan memelukku erat,
hanya karena aku terbangun dari mimpi buruk. Detil-detil kecil ini yang dulu kuremehkan sebagai kelemahan sentimental, kini menjelma menjadi harta karun tak ternilai yang telah kubuang ke selokan. Kehilangan Dedi bukanlah sekedar kehilangan suami. Itu adalah kehilangan rumah, kehilangan diri, kehilangan satu-satunya orang yang melihatku bukan sebagai trofi atau target, melainkan sebagai jiwa yang layak diselamatkan. Aku telah menukar pelukan yang hangat dan napas yang menenangkan di leherku, dengan ciuman dingin dan janji kosong di balik pintu kantor yang megah. Harga dari ambisiku adalah kesepian yang abadi, dan aku harus membayarnya tunai setiap malam sampai tubuhku membatu dan jiwaku menjadi debu yang tersapu angin penyesalan. Malam-malam berlalu, perlahan dan menyiksa, diisi oleh bisikan-bisikan internal yang tak pernah berhenti menghakimiku. Aku mencoba tidur, mencoba melarikan diri ke alam mimpi, tetapi bahkan di sana, Dedi muncul, bukan sebagai kekasih, melainkan sebagai hantu yang memegang surat cerai, menatapku dengan mata yang mati. Rindu ini yang dulunya adalah kata romantis, kini adalah luka menganga yang tak pernah kering. Aku merindukan suaranya yang memanggilku sayangku dengan nada yang begitu tulus hingga membuatku merasa utuh. Aku merindukan sentuhannya yang memiliki kemampuan alkemis untuk mengubah rasa sakit menjadi damai. Dan aku merindukan pengabdiannya yang tak pernah meminta imbalan. Pengabdian yang kucoreng dengan kata-kata kasar dan pengkhianatan fisik. Aku sering memukul-mukul lantai kamar kos ini, berharap rasa sakit fisik bisa menandingi rasa sakit emosional yang melumpuhkan. Tetapi rasa sakit di hati selalu menang, selalu lebih tajam, lebih dalam. Aku menyadari bahwa cinta Dedi adalah jubah pelindungku, dan begitu jubah itu kulepaskan dengan sombong, aku langsung terpapar pada dinginnya dunia yang kejam, yang tak punya belas kasihan pada wanita yang jatuh setelah menolak keselamatan yang ditawarkan. Aku adalah Ikarus yang terbang terlalu dekat ke matahari karir, didukung oleh sayap Dedi, hanya untuk jatuh ke lautan keputusasaan ketika sayap itu kucampakkan. Jika aku bisa memutar waktu hanya untuk 1 detik, aku akan kembali ke momen di depan cermin. Saat lipstik merah darah itu baru kupoles, dan aku akan merobek gaun mahal itu. Memeluk Dedi yang saat itu masih berdiri di ambang pintu dengan mata berkaca-kaca. Memohon maaf dengan setiap serat nafasku. Mengatakan padanya bahwa ia adalah seluruh alam semesta bagiku, dan karir serta uang hanyalah debu. Aku akan menukarkan seluruh kesuksesan, seluruh pengakuan, semua uang, hanya untuk 1 malam lagi di pelukannya, mencium aroma kayu cendananya yang menenangkan, mendengar detak jantungnya yang berirama hanya untukku. Fantasi itu adalah siksaan terindah, karena aku tahu, bahkan jika aku berlutut dan memohon pengampunan sampai lututku berdarah, pintu itu tidak akan pernah terbuka lagi. Dedi sudah move on, membangun kembali kuil jiwanya yang telah kuhancurkan. Dan kuil itu kini dijaga oleh wanita yang lebih pantas, yang menghargai setiap pengorbanannya. Aku hanya bisa mengamati dari kejauhan, melalui celah-celah berita dan rumor, menyaksikan kebahagiaannya yang murni dan tulus. Kebahagiaan yang seharusnya menjadi milikku, namun telah kurenggut sendiri dengan tangan-tangan yang dipenuhi keserakahan. Aku telah melakukan dosa yang tak terampuni. Aku meremehkan ketulusan. Aku salah mengartikan kelembutan sebagai kelemahan dan pengorbanan sebagai kepasrahan. Dedi adalah intan yang kupikir hanyalah batu biasa, dan aku melemparkannya demi pecahan kaca berkilauan. Kini, intan itu bersinar lebih terang di perhiasan wanita lain. Sementara aku terperangkap di kegelapan abadi. Rasa bersalah ini tidak memberiku jeda. Ia adalah melodi pengantar tidurku,
Suara yang memanggil namaku di tengah malam, mengingatkanku bahwa aku adalah penyebab dari semua penderitaan ini. Aku tidak pantas mendapatkan belas kasihan dari siapapun, apalagi dari diriku sendiri. Malam ini dan malam-malam yang akan datang, aku akan terus meringkuk di lantai yang dingin ini, memeluk lututku hingga kejang, membiarkan air mata panas membakar kulitku, berharap proses pembakaran ini bisa membersihkan setitik saja dari noda yang telah mencemari jiwaku. Namun pembersihan itu tak pernah datang. Hanya gema yang semakin keras dari pengakuan yang tak bisa kuucapkan lagi kepadanya. Setiap napas yang kuhela kini terasa berat. Setiap hembusan adalah pengakuan pahit bahwa aku hidup karena pengorbanan Dedi. Tetapi aku hidup tanpanya adalah sebuah ironi yang kejam. Aku adalah patung kesedihan, diukir dari penyesalan murni, berdiri di reruntuhan cinta yang seharusnya menjadi mahkotaku. Kamar kos yang pengap ini, dengan bau apek dan dinginnya yang menusuk, adalah penjara yang kurancang sendiri, jeruji besi yang terbuat dari kenangan indah yang telah kukhianati. Aku melihat bayanganku di kenangan air mata di lantai, dan aku melihat bukan Lisa yang kuat dan sukses, melainkan seorang wanita yang remuk redam, yang mata kosongnya hanya menyimpan satu bisikan yang hanya aku dengar sendiri di kegelapan malam. Sebuah bisikan yang berulang tanpa henti. Mantra abadi penyesalan yang takkan pernah bisa mencapai telinganya, namun akan selamanya menggerus jiwaku hingga tak bersisa. Aku menyesal. Maafin aku, Dad. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu selamanya. Dan selamanya itu kini adalah hukuman terberat yang harus kutanggung. Hidup dalam cinta yang telah kubunuh sendiri.